Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel si pemula official. Itu kita membahas tutorial AutoCAD. Dimana pembahasan kali ini kita mulai di part 1, yaitu menu drawing. Dimana menu drawing itu ada sekitar 10 lebih menu yang ada di sini. Itu pertama line, X-line, polyline, dan lain-lain. Mana banyak sekali rectangle. Itu ya, kita membahas satu persatu ya. Pertama kita bahas tentang menu line. Cara penggunanya itu gampang saja. Pertama klik menunya atau icon lainnya, klik bidang yang kita ingin memulainya. Anggap kita menggunakan di sini ya, klik. Nah, ini angkanya, kita masukkan angkanya apakah 10 berapa, terserah yang kita ingin. Anggap saja kita menggunakan 10 ya, baru enter atau spasi, tapi yang saya gunakan di sini spasi. Nah, jadi kita spasi. Nah, di sini 10, kita 10 ya. Nah, jadi kotak begini. Kalau mengakhiri gampang ya, escape atau spasi lagi 2 kali. Oke, kedua itu menu X-line. Menu X-line itu berfungsi untuk garis bantu ya, garis bantu. Caranya itu klik di mana kita memulai garis bantunya. Contohnya kita klik di ujung ini, mau kita rekam vertikal atau horizontal. Anggap kita vertikal. Kalau saya mau akhiri, enter. Ini menggunakan lagi X-line, perintah yang sebelumnya seperti X-line, menu X-line kita sisa enter atau spasi. Nah, klik di mana baru enter. Klik enter. Oke. Nah, ketiga itu menu polyline. Ini menu polyline di sini itu menu garis seperti line, tapi dia di sini dia tidak terputus seperti line. Ya, kita langsung saja contohnya. Anggap kita mulai dari sini ya. Arahkan 10, masukkan 10, spasi atau enter. 10. Nah, baru enter kalau mengakhiri atau escape. Oke. Menu lain ini. Enggak, menu lain itu dia contohnya begini ya. Saya ber-excellent tadi yang satu ya. Itu bisa membedakan yang lain deh. Cara menghapusnya itu erase. Itu perintah di sini. Tapi kita belum masuk di sini ya. Belum masuk di perintah erase. Oke, hapus. Oke. Ukur 10 line ini 10 ya, sama tadi yang saya buat polyline 10 juga. Oke, sini lihat perbedaannya. Line itu putus ya, ingat ini. Nah, putus. Sedangkan kalau polyline itu langsung bersatu begini. Nah, itulah kita perbedaannya. Kedua, keempat itu kita rectangle atau persegi ya. Cara penggunaan itu gampang juga seperti menu-menu sebelumnya, itu klik menu rectangle, klik titik yang ingin kita mulai rectangle-nya, anggap di sini. Masukkan nilai X-nya ya, shift add, masukkan nilai X-nya anggap 15, koma ini Y-nya guys masuk, atau koordinat tingginya 15, lebar 20 tinggi. Jadi 20 tinggi, 15 lebar. Kita kontrol dulu, lihat. Caca 15. Oke, 20 jangan, pasti secara otomatis 20 jadi. Nah, oke, cocok 20. Nah, itu menu kelima, arch. Arch ini gampangnya titik lengkung, dia menggunakan 3 titik. Contohnya sama sebelumnya, yaitu klik menunya dari sini, lalu sini. Nah, inilah menu arch. Lengkungan 3 titik. Oke. Kita gunakan lagi circle, menu circle. Contohnya klik menu circle-nya di tempat yang indikan circle, anggap di sini ya. Di sini ya, kita masukkan nilai jari-jarinya, bukan diameternya, jari-jari. Anggap kita masuk jari-jari 5, enter atau spasi. Nah, kita ukur ya,
Nah, oke, cocok 5. Jadi terkontrol ya circle-nya. Kita masukkan lagi menu spline ya, yang saya jelaskan ini menu-menu yang sering saya yang digunakan dalam penggambaran denah, potongan, dan sampai jadi rumah, rencana detail dan detailnya ya. Oke, sekarang spline garis lengkung. Kita mulai dari mana? Nah, agar spline-nya agak kelihatan, kita F8 ya. Nah, gini, kita titik sembarang kita mau agar cuma bentuknya spline-nya atau garis lengkungnya. Kalau kita mau yang kiri, enter 2 kali atau spasi 2 kali. Nah, jadi ya. Oke, menu ellipse. Selanjutnya menu ellipse, yaitu menu untuk membuat lingkaran ellipse. Contohnya klik menu ellipse, klik bidang atau tempat yang kita ingin menggunakannya, dianggap di sini. Nah, F8 lagi untuk mempermudah. Nah, oke, ketika horizontal ini ya, jarak ke kanannya atau jarak lebarnya berapa kita gunakan, anggap 10. Oke ya. Nah, jarak ke atas dari tengah ke atas berapa kita masukkan, atau jari-jarinya atau R-nya. Nah, kita kasih masukkan lagi 15, anggap kita kasih masuk 15 ya, baru enter. Nah, jadi menu ellipse. Selanjutnya menu insert. Menu insert ini insert block. Nah, menu insert bisa digunakan kalau kita sudah menyimpan, tapi ini kan belum kita menyimpan sesuatu yang sudah di blok. Jadi kita loncati, yaitu kita langsung masuk di menu blok. Di mana menu blok ini untuk menyimpan gambar secara otomatis dalam AutoCAD ini. AutoCAD ini ya, seperti ini. Klik menu blok, terus namanya anggap ellipse. Kita mau simpan, klik titik mulainya, titik mulai untuk menyimpannya, anggap di sini ya. Kita mulai ingin menyimpannya, sudah tuh select objeknya, klik objeknya ellipse, baru enter atau spasi. Nah, baru oke. Ellipse secara otomatis sudah tersimpan ya. Nah, untuk memanggilnya itu, untuk mengambilnya atau memanggilnya itu kita menu insert, klik insert, baru cari di sini, kita cari menu ellipse. Oke, kita oke. Nah, kita mau taruh di sini ya, bisa. Nah, bisa ya. Jadi sudah kita tahu fungsi menu insert dengan blok. Sekarang kita masuk di menu point. Menu point ini untuk membuat point atau titik ya, membuat point atau titik. Caranya gampang. Menu point, klik menu point, baru kita masukkan koordinat lagi. Itu koordinatnya, caranya kasih masuk X dulu lagi. Sekarang X 5, anggap saya 1 dulu, 1,2. jadi lebar 1, tinggi 2 dari titik X ini ya, dari titik X koordinat ini. Jadi nanti ini 1 ke sini, 2-nya itu naik ke atas, kita enter atau spasi. Nah, ini dia 1 dari kiri, ini ke sini 1, dari bawah ini 2. Oke, bisa lagi diulang, bisa lagi contoh keduanya ya ini. Sekarang kita gunakan 2,2. Jadi nanti pasti sejajar di sini ya. Enter. Oke, jadi ya. Nah, sekarang kita bisa gunakan juga menu define lah ini. Anggap saya buat garis lain dulu 500 ya, atau sembarang yang mungkin jangan 500 terlalu panjang, anggap 5 saja ya. Nah, 5. Saya mau divide atau bagi. Saya mau ada poin di garis ini untuk membaginya, seperti saya ingin membagi 5, jadi ada 4 poin nanti di sini ya. Caranya yaitu divide, enter, klik objeknya dan masukkan 5, dibagi 5. Ini maksudnya dibagi 5 ya. Oke, terbagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada lagi measure itu untuk membagi dengan ukuran tertentu, seperti contohnya enter, klik ujung dari
kanan atau kiri terserah, dan masukkan nilainya, anggap 1,5 ya, enter. Jadi jarak itu ke sini 1,5. Gitu fungsinya time measure. Sekarang kapan ini sudah gampangnya. Bisa juga circle itu bisa kita gunakan, just circle begini, gunakan divide, klik objeknya, bagi 5 atau bagi 6 bisa juga. Jadi 6 ya. Kita mulai saja lagi di menu heads ini, membuat arsiran pada objeknya, atau arsiran heads. Kita pilih di sini. Ini klik ada titik 3 ini ya, di sini kita memilihnya arsirannya kita gunakan. Anggap kita gunakan arsiran pupping block ya. Oke. Add pick point, klik objeknya di sembarang, anggap kita lingkaran saja. Setelah itu, setelah ada tanda begini, ada kayak titik-titik ini, ya sudah selesai ya. Kalau kita klik lagi di sini, boundary duplicate ini ini maksudnya sudah 2 kali terklip, jadi oke saja. Lalu lain beri arsiran, kita enter saja ya. Ini kita bisa kontrol dulu, preview, kita melihat hasilnya. Ini terlalu besar ya, dilihat. Jadi kita mengikuti skalanya, kita pakai 0,1. Ya anggap pas-pas ya. Kita mau perbaiki lagi kemiringannya, mau kasih lurus, ini garis miring kasih lurus, jadi kita perbaiki angle-nya, gunakan 45, preview, lurus, kita enter, lalu oke, selesai kita. Oke ya, ini adalah arsirannya heads. Ini gradient itu sama dengan heads, tapi ini warna ya, gradient ya. Pilih warna biru atau apa, sama punya pick point, objek yang kita gunakan sudah seperti di titik, kita enter, baru kita preview, kita menggunakan 1 warna, menggunakan 2 warna bisa. Hasil itu oke ya. Ada warna, sudah ada warna. Dan end text, memberi teks atau memberi tulisan pada gambar saja. Klik teksnya ke blok ya, tulis saja, anggap persegi, kita rubah ukurannya di sini 5 ya. Bisa jadi jenis tulisannya, biasanya bisa juga warnanya di sini merah, apapun yang kita mau gunakan, jenis tulisan apapun, rata tengah bisa juga. Setelah itu kita kalau selesai, kita lihat persegi. Jika terlalu besar bisa di double klik ya, blok, baru di sini bisa tulis 3, kedua apa, baru selesailah sudah kita pengenalan menu drawing. Drawing kita perkenalkan pada part pertama, jadi part kedua nanti kita pengenalan lagi menu modif ya. Part pertama ini kita menjelaskan menu draw. Sekian dan terima kasih. Inilah channel si pemula, jangan lupa subscribe dan like ya. Jangan lupa subscribe dan like di channel si pemula. Ditunggu. Yang ingin memasukkan saran atau memasukkan yang ingin saya bahas untuk kedepannya bisa di komentar ya. Kalau mau saya bahas, seperti Anda bertanya bagaimana caranya memberi ukuran, bisa nanti channel berikutnya saya bahas. Jadi kita saling berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.